Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Nita Ismayanti. I'm from 5 PPI A7 class Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, NIM 2013-2000000521. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu model dalam collaborative learning technique, yaitu Word Web. Apa sih Word Web itu? Word Web adalah peta pikiran yang mempromosikan pembelajaran aktif dan membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau hot order thinking skill ya. Kemudian siswa memetakan pemikiran mereka dalam organisator grafis berdasarkan model. Kemudian kapan kita menggunakan Word Web? Kita menggunakan Word Web ini sebelum, selama, dan setelah membaca. Kemudian mengapa kita perlu menggunakan Word Web? Word Web karena Word Web ini mendukung pemahaman siswa dengan membandingkan dan membedakan kata-kata dan memberikan contoh penggunaan kata dalam konteks. Strategi ini membantu siswa untuk memperoleh dan menggunakan kata-kata frasa akademik dan khusus domain dan dalam frasa. Kemudian the procedure atau langkah-langkah dalam menggunakan teknik Word Web. The first is describe and demonstrate the process to students, and then form the teams and distribute paper and markers, and then present the central concept that student will grasp. And then ask student teams to brainstorm, writing a list of terms and phrases that express core concept and supporting details. And then have students sketch out diagrams starting with the central idea and adding primary, secondary, and even tertiary associations, and then suggest that students determine the ways in which the items are related, drawing lines or arrows to show the connections. And the last one is ask students to add new ideas and relationships as they construct the way. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh simulasi pembelajaran menggunakan model Word Web pada materi descriptive text. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Okay. Before we going to the next lesson, kita akan berdoa terlebih dahulu. By reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Before we going to the next lesson, I will take attendance first. Saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Bunga Salwa. Yes, ma'am. Oke. Still Valentin. Yes, ma'am. Oke, hadir semua ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, saya akan bertanya ini tentang siapa nih? Mbak Bunga aja ya. Iya. Saya akan tanya tentang Mbak Bunga. Kita tulis namanya. Mbak Bunga. Saya akan tanya terlebih dahulu. Berapa umurnya Mbak Bunga? What's your age? Yes. Age 17 tahun. 17 ya. Kemudian Mbak Bunga sekolah di mana? Di SMA 1. School. Your school SMA Negeri 1. Kemudian what is your hobby Mbak Bunga? Reading. Hobinya reading. Bagus. Kemudian what is your favorite food Mbak Bunga? Sebelah. Oke, sebelah. Kemudian what is
your favorite color? Black. Oke, black. Kemudian apalagi nih tentang Mbak Bunga? Tempat tanggal lahir. What is your place, date of birth? Jepara di 2 Juni. Oke, Jepara 22 June. Tahunnya? 2005. Oke, 2005. Nah, setelah kita membuat seperti ini namanya, ada yang tahu ini apa? Ini namanya itu word web kalau dalam bahasa Inggris. Kalau kita dalam menyebutnya bahasa Indonesia biasanya itu jaring laba-laba, mirip kan? Ya, anggap aja mirip ya. Kemudian setelah kita membuat kerangka jaring-jaring seperti ini, kita itu bisa membuat deskripsi tentang Mbak Bunga. Kita bisa menjelaskan tentang Mbak Bunga. Setelah kita membuat poin-poin seperti ini, kita bisa menjelaskan Mbak Bunga dengan mudah. Misalnya kita ditanyain tentang Mbak Bunga, kita disuruh membuat biografinya Mbak Bunga nih, tentang Mbak Bunga dalam sebuah teks. Kita bisa membuat dengan cara yang mudah dengan seperti ini. Oke ya, kemudian setelah kita membuat jaring-jaring ini, ada yang bisa nebak nggak kita hari ini akan belajar tentang apa? Tentang descriptive text. Ya benar, tentang descriptive text. Nah sekarang saya akan menjelaskan tentang descriptive text. Nah ini aku punya word web kayak yang tadi ini ya, mirip ya, hampir mirip ya, 11-12 lah. Kemudian ini ada penjelasan poin-poin tentang descriptive text. Ada yang descriptive text itu ada definition, language feature, goals, and then generic structure. Apa sih itu descriptive text? Ada yang tahu nggak? Apa itu? Biar saya jelaskan ya. The definition of descriptive text is a type of text that explain in detail about an object. Jadi descriptive text itu definisinya adalah sebuah teks, jenis teks yang menjelaskan secara detail tentang sebuah objek, baik itu orang, hewan, benda, atau lain-lain lah, pokoknya yang bisa dijelaskan. Kemudian poin yang kedua ada language feature atau struktur kebahasaan. Struktur kebahasaan dari descriptive text itu ada 3 ya secara umum. Yang pertama ada simple present tense. Simple present tense itu menggunakan verb one biasanya. Terus kemudian ada noun yaitu kata benda, and then adjective atau kata sifat. Kemudian ada goals. Goals itu tujuan. Tujuan dari descriptive text ada yang tahu nggak? Tujuan dari descriptive text itu untuk apa? Tahu ya? Nah, tujuan dari descriptive text adalah yang pertama to describe a specific person, thing, or place, and then to describe people, things, or place in general. Jadi tujuannya itu menggambarkan secara detail dan secara umum. Kemudian poin yang terakhir yaitu generic structure. Generic structure adalah struktur dari teks tersebut. Terdiri dari apa aja nih dalam sebuah teks paragrafnya? Nah, yang pertama itu ada identification dan kemudian ada description. Yang pertama identification. Identification itu adalah penggambaran secara umum, yaitu yang paragraf pertama biasanya itu isinya tentang penggambaran secara umum. Misalnya Mbak Bunga nih, Mbak Bunga penggambaran secara umumnya ini orangnya bagaimana? Orangnya misalnya cantik, pintar, rajin nabung. Kemudian deskripsinya yang secara spesifik itu yang tertulis di papan tulis ini, seperti ini. Nah, cara ini seperti yang saya katakan tadi bisa memudahkan kalian untuk membuat sebuah descriptive text. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa. Baik, good job. Oke, setelah kita belajar, setelah Ibu menjelaskan tentang descriptive text, saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok diskusi ya.
Grup 1, pilih leadernya, pilih ketua grupnya. Mbak Bunga ini kelompok pertama. Kemudian ada grup 2 Mbak Tial. Perhatikan instruksinya ya. Kalian diskusi bersama grup kalian. Kalian akan menganalisis teks deskriptif. Di situ ada contoh teks deskriptif. Kemudian saya kasih kertas kosong. Nanti kalian membuat yang seperti ini, ya. Word web. Digambar menggunakan spidol atau bolpen juga nggak apa-apa kalau nggak punya spidol. Kemudian nanti setelah diskusi kalian akan the member of group atau leadernya juga bisa, atau ketua kelompoknya juga bisa maju ke depan untuk menjelaskan, mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu guru kasih waktu 15 menit, cukup ya? Ya, ma'am. Oke, bagus. Oke, waktunya sudah 15 menit. Ini mau diajak atau ada yang mengajukan diri untuk menjelaskan ke depan? Saya pilih aja ya, Ya. biar adil. Grup 1, Mbak Bunga. Ya, mau maju ke depan. Mana hasil diskusinya? Kita perlihatkan ke teman-temannya. Ini adalah hasil diskusinya Mbak Bunga. Tentang apa ini teks deskriptifnya Mbak Bunga? Tentang judulnya? dog. Oh, tentang dog ya. Ini berarti mendeskripsikan tentang hewan, yaitu apa? Dog. Anjing ya, dog. Kemudian ini yang pertama ada menjelaskan tentang type, ada nature, and then physical characteristic. Oke, sudah bagus. Kemudian ya sudah benar ini teman-teman. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada sanggahan atau berbeda pendapat? Oke, tidak ada. Bagus, berarti sudah bagus kelompoknya Mbak Bunga ini. Oke, bisa duduk kembali. Thank you, ma'am. Kemudian grup 2 maju kelompoknya Mbak Tial ya, yang terakhir ya. Oke. What is the title Mbak Tial? What is the title? Apa judul teksnya? Boleh dibaca? Active elephant. Oke, aktif elephant berarti gajah yang saya. Oke, ini hasil diskusinya kelompoknya Mbak Tial ini. Oke, elephant berarti ini menjelaskan tentang elephant. Ini ada jaring-jari yang ada 3 jaring-jari ya, berarti ini ada spesies, ada physical characteristic, and then character or nature. Sudah bagus. Oke, vocabulary-nya sudah bagus. Apakah kelompok lain ada yang ingin menyanggah atau ingin menambahkan? Tidak ada. Oke, tidak ada. Bagus ya, udah berarti udah paham semuanya nih. Bagus, good job. Tepuk tangan buat kalian. Oke, bisa duduk kembali Mbak Tial. Terima kasih. Thanks, ma'am. Oke, well, the time is out. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu Guru akan menjelaskan nih. Kan kalian udah paham ya, udah paham tentang descriptive text, udah bisa menganalisis teks yang sudah saya berikan tadi. Meskipun teksnya masih umum ya, masih sedikit. Nah, di sini saya akan memberikan tugas buat kalian untuk menyusun tentang deskripsi tentang orang, descriptive text about describing people. Kalian akan membuat teks biografi dalam bahasa Inggris. Kemudian langkah pertamanya dibuat seperti ini dahulu ya, dibuat menggunakan Word web. Kemudian kalian bisa langsung membuat dengan dalam bentuk teks. Kemudian minggu depan bisa langsung dipresentasikan di kelas. Tugas ini bersifat individu ya, udah nggak kelompok lagi karena udah paham semuanya ya. Paham? Oke, baik. Before we close this class, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.